Selamat pagi semua teman-teman. Salam hangat dari Dan. Kembali bersama Hobi kita akan lihat dulu tentang kondisi global ekonomi di situasi saat ini. Ada 5 poin penting yang ingin saya sampaikan. Pertama sekali adalah laporan data ekonomi Amerika Serikat mix ya, dari klaim pengangguran yang turun cukup bagus, kemudian data durable goods yang sudah turun 4 bulan berturut-turut, artinya pesanan barang-barang tahan lama ini mulai trennya negatif untuk uh, order di Amerika Serikat. Artinya untuk kondisi manufacturing tentu akan sedikit mengalami stagnasi di sektor durable goods. Kemudian yang kedua, global ekonomi secara keseluruhan ini melemah. Nanti kita bisa lihat di total keseluruhan semua harga komoditi. Kemudian situasi di Yunani yang cukup mengkhawatirkan, bisa dikhawatirkan ini kondisinya. Kemudian tak lupa posisi yang menarik perhatian banyak pihak adalah Vladimir Putin sudah mengens militernya di Ukraina dengan menentang secara langsung Uni Eropa, Amerika Serikat. Dan Iran juga sudah mulai tidak menggunakan dolar untuk transaksi neraca perdagangan mereka. Mari kita lihat satu-satu dulu. Apa yang terjadi dengan 6 tahun terakhir sejak program stimulus QE1 diluncurkan sampai Janet Yellen kemarin berpidato. Overall, konsep stimulus itu memberikan dampak yang positif untuk pergerakan indeks saham. Tercatat dari start 2009 ini indeks saham tidak melakukan penurunan yang tren negatif secara kontinuitas. Ya, ini sudah 6 tahun kondisi market sangat positif performanya. Boleh kita katakan sebenarnya kondisi ekonomi di Amerika Serikat sedang dalam recovery ya. Investasi dan pasar modal di sana sangat menjadi hal yang menarik. Nah, apakah nanti sejauh mana lagi market bisa bergerak naik atau situasi itu terbalik ya? Itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu Amerika Serikat terus melakukan metode untuk pelonggaran moneter walaupun katanya akan menaikkan tingkat suku bunga acuan di tahun ini juga. Kemungkinan untuk indeks saham ini akan mengalami koreksi yang cukup tajam jika Amerika Serikat memutuskan untuk menaikkan suku bunga. Hati-hati teman-teman untuk di indeks saham. Kita terus memonitor situasi minat investor dari transaksi di pasar modal ya. Apalagi laporan dari earning, Anda teman-teman bisa lihat semua di Monex News, di mana pasar saham Asia melemah karena adanya laporan earning yang mulai dividennya mulai berkurang-kurang gitu ya. Korelasi dengan harga minyak dari 2008 pada saat harga itu penurunan, yang terjadi adalah pada saat minyak di tahun 2008 menjelang akhir 2008 di angka 140 dolar per barrel. Ini kalau dilihat dari market Dow Jones ini di level 13.300-an, kemudian mengalami penurunan hal yang sama, sehingga korelasi penurunan harga minyak dengan penurunan indeks saham di tahun 2008 itu arahnya sama, namun bukan faktor minyak yang turun menyebabkan indeks turun ya. Karena dengan keadaan sekarang ini, penurunan harga minyak dari 105 sampai ke 45, namun saham tidak mengalami penurunan. Apakah korelasi itu akan terjadi nanti sama persis dengan apa yang terjadi di tahun 2008? Oleh karena itu teman-teman hati-hati dengan kemungkinan-kemungkinan dan fluktuasi pasar yang cukup unpredictable. Selanjutnya di Yunani, ada 4 posisi level terbesar hutang ya, beban hutang: Amerika Serikat, Irlandia, Italia, dan Yunani serta Perancis sebenarnya di situ. Ini adalah situasi yang real dirasakan oleh pemerintah Yunani ya di Uni Eropa sana, sehingga stimulus yang katanya bisa mendongkrak ekonomi
Eh, yang diherankan ini Partai Syriza yang memenangkan pemilu di Yunani malah menganggap itu menjadi akan beban lebih lanjutnya. Ya ini adalah sebuah pemahaman dari para ekonom yang berseberangan dengan kebijakan umum yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, kita ketahui data ini, kondisi debt yang dialami oleh Irlandia, Italia, Yunani, Perancis, dan Portugal serta Spanyol eh, masih masih kalah dibandingkan dengan Amerika Serikatnya. Ini ada kemungkinan risiko dari stoknya likuiditas di keuangan. Nah ini yang terlihat teman-teman barangkali tidak mengetahui realita di Yunani sana. Ini kerusuhan Hara di Yunani sampai akhir 2014 ini sangat uh, mengkhawatirkan ya. Namun media tidak banyak meliput hal ini sehingga kita masih menganggap seolah-olah apa yang terjadi di Yunani itu biasa-biasa saja. Maka ini menjadi perhatian khusus bisa memicu lanjutannya. Kemudian Vladimir Putin yang sudah menempatkan dan mengarrange militernya di sepanjang perbatasan Ukraina, sudah mengepung Ukraina, target utamanya adalah untuk mengkoordinasi di wilayah spot Ukraina untuk menjaga wilayah Laut Hitam dan Laut Azov di Kepulauan Crimea, ya di semenanjung Crimea, di mana di situ adalah posisi strategis untuk penempatan rudal balistik jika NATO dan Amerika Serikat menyerang Rusia. Ya, ini penting diperhatikan faktor geopolitik yang akan menjadi hot topic pada waktu yang akan datang sehingga akan mempengaruhi kekhawatiran dan ketakutan para investor dalam memutuskan investasi mana yang paling menarik. Nah, ini Iran juga sedang mengubah neraca perdagangannya dengan menggunakan yuan dan menggunakan mata uang rubel sehingga ada pertemuan-pertemuan rahasia dan pertemuan yang sempat terekam oleh beberapa paparazzi ya, kesepakatan antara Vladimir Putin dengan Presiden Iran, kemudian dengan Presiden China dan lain sebagainya. Artinya sudah ada aksi yang jelas dan nyata dari satu negara untuk tidak menggunakan US dollar lagi sebagai neraca perdagangan. Ini menyebabkan dominasi mata uang dunia sebagai alat transaksi pembayaran internasional bisa menggunakan mata uang lain, tidak lagi dengan menggunakan US dollar. Mari kita perhatikan indeks dolar ini penguatan yang cukup signifikan dengan logika dan politik ekonomi. Di posisi Amerika tentu dominasi dolar ini akan terus mendrive mindset para pebisnis internasional untuk menggunakan US dollar dikarenakan dolar yang semakin menguat. Ya, tahu saja jauh-jauh barangkali eksportir dan importir Indonesia sendiri dengan penguatan US dollar ini di perbankan ini transaksi banknote ya untuk US dollar ini sangat meningkat tajam sehingga itu akan menyebabkan pelemahan rupiah. Teman-teman semua ada kajian analisis teknikal di situ di incaran maksimum Fibonacci 10% dari 2000 di angka 96 poin indeks 96.0 angka indeks. Barangkali nanti kita bisa lihat di secara teknikal Pak Dwi. Terakhir, ya ini dolar indeks. Pak Fauji. Ya Pak, ya Pak. Oke, ini saya ingat bulan Ya Pak. September, bulan November tahun lalu, indeks saham Amerika Serikat diperkirakan bubble, ya, dikarenakan kejenuhan market, kemudian pengurangan tidak adanya stimulus, kemudian dari faktor juga interest rate akan dinaikkan. Kemudian terlihat juga berita-berita yang tadi diutarakan adalah gejala-gejala ditinggalkannya dolar sebagai alat tukar utama untuk ekspor impor dalam negara. Saya kira pengaruhnya seperti yang akan datang, dolar kemungkinan juga akan terancam untuk penurunan. Kira-kira menurut pandangan Pak Fauji gimana, Pak? Oke, saya pattern dulu Pak di bulan September di 2014 eh, Ya, posisi areanya di kisaran ini ya kurang lebih.
Nah, memang sudah ada ketakutan pada saat itu, sehingga ada penurunan yang volume penurunan yang cukup fantastis saya kira di sini. Namun di akhir tahun, dualisme dari report Uni Eropa yang akan melakukan stimulus, kemudian Janet Yellen juga tidak akan menaikkan suku bunga, ini yang membuat para investor kembali ya di pasar modal tentunya. Player di pasar modal ini sangat girang ya, dikarenakan akses untuk kebijakan suku bunga rendah, serta kemungkinan diversifikasi aliran modal ke Uni Eropa dan lain sebagainya, ini menyebabkan indeks saham ini melakukan rally. Saya kira kecenderungan sentimen penurunan yang cukup tajam ini sebenarnya sudah memberikan gambaran ketika aksi pemerintah melakukan naik suku bunga, maka investor akan mendiversifikasi atau mengubah aliran investasi modal dia ke investasi lain. Yang kita prediksi kemarin di akhir tahun 2014 kemungkinan market akan mengalami penurunan ya, sehingga dengan gambaran sekarang pun ya tanpa ada skenario lain harusnya kan kenaikan ini harusnya terus berlanjut ya, harusnya terus berlanjut. Tapi sudah ada posisi di akhir tahun market swing low, swing high ya, swing low lagi, swing high, semakin mengecil. Namun decreasing supportnya sudah mulai nampak kelihatan di sini. Saya melihat Pak Dwi potensi geopolitik di Ukraina, kemudian di Yunani dan lain sebagainya, ini akan memicu ketidakpercayaan lagi terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah ya. Masalahnya begini, saya bukan berpikiran oposisi terhadap kebijakan pemerintah, namun laporan kertas yang kita baca, target inflasi kemudian di Amerika yang akan dipatok ke angka 2%, dan inflasi sekarang masih belum tercapai di 2%, diungkap demikian. Namun kenyataannya masyarakat yang merasakan di lapangan, ibu-ibu rumah tangga ini merasakan sekali keadaan inflasi yang cukup tinggi dari harga pokok, dari harga barang-barang pokok kebutuhannya. Jadi realita dengan apa yang disampaikan secara Pak Dwi, halo? Putus sebentar tadi, sekarang udah terdengar lagi. Silakan lanjutkan. Ya, dengan konsep-konsep stimulus, kemudian kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh pemerintah, barangkali efek positifnya kepada masyarakat belum dirasakan ya untuk saat ini. Tapi untuk di indeks saham sendiri atau di saham ya, pergerakan pasar modal, ini akan merupakan angin segar serta kesempatan untuk liquid posisi ya. Kalau kita lihat dari sejak tahun 2009, ini datanya tidak lengkap. Nah, kalau dari posisi tahun 2008 dan 2009, saham apa saja di tahun 2009 sampai di tahun 2014 akhir ini mengalami kenaikan Pak Dwi ya. Coba kita cek dulu salah satu saham ya. Kita coba Pfizer ya. Nah, saham di boleh kita lihat ini cuman 2009 sampai hari ini earning ya, kemudian laba yang didapatkan dari sejak posisi Q1 ini luar biasa, kenaikannya dari $12, $13 sampai $31. Walaupun ada istilah-istilah split stock, reverse stock segala macam, namun tren yang terbentuk ini sedemikian rupa. Sehingga pada saat harga saham terlalu tinggi, contohnya saham Apple ya. Nah, ini ada situasi stock split ya, Pak Dwi ya. 2008 sampai 2014 ini sudah ada penurunan
yang terjadi sejak di angka 700 sampai ke angka 300, dan pada saat di angka 600 ada stock split ini, sekarang di angka 100. Kalau kita duplikasi trennya ini, sebenarnya kenyataannya tidak ada lagi kemampuan likuiditas, sehingga rekayasa finansial di pasar modal ini adalah dengan membelah uh, faktor harga tadi, sehingga masyarakat investor yang baru memahami tentang investasi ini menganggap ini sudah murah. Ya, padahal sebenarnya ini untuk memicu lagi minat orang masuk di pasar saham dengan melakukan beli lagi, sehingga orang-orang yang masih melakukan holding posisi di angka 600-an ini mesti bisa liquid ya, dengan apa namanya, memancing minat orang untuk melakukan transaksi beli di saham, maka orang yang masih melakukan hold posisi bisa menjual sahamnya. Nah, ini adalah sebuah hal yang harus dipahami. Maksud dari pasar modal adalah uh, uh, ya, dari konsep perdagangan pasar modal ini tadi. Nah, ini salah satu contoh sembarang kita pakai saham EDOP misalkan. Saham EDOP juga dari 2008-2009 melakukan kenaikan. HIJ coba barangkali kita lihat juga terjadi hal yang fantastis ini. Reverse terus melakukan pergerakannya. Coba kita lihat lagi saham Amazon. Nah, kemungkinan-kemungkinan penurunan itu dengan situasi global yang saya sampaikan tadi, di mana permintaan durable goods di Amerika Serikat 4 bulan berturut-turut menunjukkan sentimen ini akan menyebabkan manufaktur dan faktor ini mengalami pencetakan atau pembuatan produk barang baru. Rusia, Ukraina sudah jelas-jelas menantang Amerika dan Uni Eropa. Tentu ini merupakan sebuah drama politik yang menarik kita lihat. Iran sekarang sudah mulai memanas-manasi dengan tidak menggunakan US dollar. Sehingga boleh kita katakan untuk pasar modal dan pasar indeks saham di tahun barangkali itu morning briefing dari Medan, Pak Dwi. Ada pertanyaan lain barangkali? Adalah masalah ekspor impor. Sebetulnya kalau Amerika Serikat saat ini mengekspor ke negara tujuan, di mana belahan dunia lainnya sebetulnya masih dalam keadaan khawatir ya, karena tingkat suku bunga juga diturunkan semua untuk memicu keadaan inflasi yang belum tercapai di angka 2%, khususnya Jepang. Jepang 2 kali lipat untuk stimulus daripada tahun lalu. Ini juga menjadi ancaman tersendiri bagi Amerika Serikat untuk mengalami pelemahan. Masalah ekspor impor terbaca dengan data terakhir, memang trade balance untuk Amerika Serikat minusnya sedikit berkurang. Kemudian juga kita melihat sisi lainnya, Pak Fauji, sisi lainnya yaitu yang baru saja terjadi di Asia Pasifik. New Zealand ternyata sudah men-sounding akan meng-cut dari interest rate acuan mereka, sehingga juga market bergejolak. Kemudian dari Australia juga ikut-ikutan untuk menurunkan tingkat suku bunga. Jadi ada divergen dari kedua belah pihak. Nah, ini Amerika jalan sendirian untuk kemakmurannya. Dilihat juga kalau kita melihat emas bergonjang-ganjing di antara naik dan turun, kecuali di minyak, Pak Fauji. Kemudian mungkin minyak ada komentar mengenai penurunan yang mencapai harga terendah untuk minggu ini, Pak. Oke, saya mau kupas sedikit dulu Pak masalah emas ini ya. Sempat ke angka 1.300 kemarin. Ada berita yang mengikuti hal itu adalah India dan Rusia menambah stok lagi emas ya. Namun berita itu sekarang nggak nampak lagi. Tapi yang jelas, apa yang dilaporkan pemerintah, target inflasi belum tercapai, masih di bawah target inflasi. Yang sampai sekarang saya tidak habis pikir, inflasi itu hanya apakah kata-kata dengan tulisan angka, atau memang yang dirasakan oleh kita selaku konsumen. Jadi ada faktor inflasi di sisi konsumen dan produsen. Nah, ini yang perlu kita
cermati dan jeli membaca situasi keadaan. Ini akan bertahan kondisi itu terus-menerus. Walaupun dilaporkan inflasi belum capai target, tapi di realnya ini inflasi sudah bergerak naik ya. Ini akan terus terjadi sampai masyarakat turun ke jalannya. Nah, itu yang dirasakan di Yunani sekarang ini. Barangkali Jepang ini masyarakatnya masih adem-adem aja, belum turun ke jalan. Hong Kong kemarin sudah kita lihat sudah ada kejadiannya. Cuman yang kita baca newsnya ketidakpercayaan dengan pemerintahan. Itu tapi pemicunya pasti ada. Nah, untuk di minyak sendiri, jelas sekali ya Pak Dewi. Volume transaksi yang sejak terjadi spike di angka 50 ini, sempat di angka 50 ini, kemudian perlahan kembali ke bottom lagi di 44,18. Tentu supply demand ini, harga ini kan bergerak ya, ini harga futures ya, harga futures. Kalau kita di pasar spotnya, acuan harga futures ini harusnya settle setiap bulan ya. Jadi kalau misalkan kita perusahaan di Indonesia mau beli minyak, acuan harga spotnya mana yang mau dipakai? Harga spotnya harga yang di MetaTrader ini 44,50. Nah, pada saat kita beli akan ada delivery ya, ada delivery minyak mentahnya ke kitanya itu dari pelabuhan mana. Nah, kalau harganya mengalami penurunan, minyak kalau untuk dijual kembali tentu nggak ada untungnya gitu. Tapi kalau dibeli kemudian dipakai untuk produksi, untuk menggerakkan mesin-mesin di pabrik-pabrik, nah ini tentu belinya kan nggak ditumpuk untuk setahun stok, nggak gitu ya. Titik satu kuartal dibeli, kemudian dipakai, dihabiskan untuk produksi, jadi barang dijual kembali. Nah, logikanya kalau harga minyak ini turun, kemudian bahwasanya harga minyak itu pernah mengalami penurunan tajam di tahun 2008 akhir, ya, krisis ya begitu ya. Nah, sekarang tidak ada laporan krisis, ya, tapi harga minyak mengalami penurunan. Tentu ini kan ada cerita politik ya, atau cari faktor lain karena kelebihan supply. Nah, apakah kelebihan supply itu juga terjadi di tahun 2008? Saya kira enggak ya. Ya, ini adalah sebuah cerita untuk pembenaran situasi penurunan harga minyak, tapi di balik itu ada faktor politik. Nah, bagi kita seorang trader, menghitung kalkulasi dan mengambil keputusan untuk di harga minyak, tentu base analisisnya adalah teknikal dan fundamental. Dari kajian teknikal daily, market ini sentimennya sudah mulai perlahan mulai melambat kondisi bearishnya. Diperkecil lagi di time frame 4 jam, formasi double bottom ini sudah di break sekali, ya, sudah di break sekali, tapi rata-rata harga running dan harga close-nya ini tepat di zona double bottom. Ya. Jadi Pak Dwi, untuk kesimpulan harga minyak, saya kira bulan 2 nanti kontrak minyak ini berakhir di tanggal 18 Februari. Ya, kontrak minyak untuk oil ini, BT ini akan berakhir di tanggal 18 Februari bulan depan. Sehingga transaksi pembelian kontrak baru saya rasa ini sudah kelihatan nampak ya. Tinggal lagi apakah closing di bulan ini market benar di bawah 44,50 atau di atas 44,94. Saya rasa untuk acuan harga reversal atau
formasi double bottom itu sempurna rebound, ini harus di atas 44,90-an atau di 45,00. Market di bawah 43,50, saya kira ini kondisinya akan bearish. Sesuai dengan ekspektasi analis yang menyatakan bisa ke angka 20-an, namun kemarin El Badrei mengatakan ini bisa naik ke 200-an. Jadi ada ada antara punggung dan bulan ini ya, antara di target si Al Badri dari OPEC sampai ke $200, tapi dari analis-analisis di Eropa mengatakan minyak bisa sampai ke 20. Nah, ini yang menjadi perdebatan di antara kita sendiri. Namun secara logika dari penurunan serta situasi politik yang memanas ini, saya yakin dan percaya kapal-kapal tanker ini tidak akan lalu lintas. Kapal tanker ini akan mulai berkurang dengan memanasnya di Laut Cina Selatan, di daerah Timur Tengah, bahkan di perairan Laut Utara serta dekat Ukraina. Ini akan menyebabkan stok minyak yang sudah melabuh di pelabuhan-pelabuhan negara yang sudah impor minyak. Kemarin saya sampaikan ini kapal tanker Amerika sudah nyampe, Pak. Itu akan dipakai habis ya, apalagi di Amerika Serikat ada salju dadakan ya Pak Dewi ya. Itu sebenarnya masih bulan salju nggak di Amerika ya? Ya, di mana Pak? Masih. El Badri itu ada syarat, dia ngomong ke 200 jika investasinya berkurang. Tapi kenyataannya investasi yang terjadi untuk di minyak itu bertambah dari maintenance segala macam. Jadi sebetulnya pernyataan bersayap itu apa dia syaratnya itu yang susah, investasi berkurang, ternyata investasinya bertambah. Iya. Jadi saya kira masih kita terus anak SD apa Pak? Ngapain dia? Iya, nggak perlu dia ngomong gitu. Kita juga udah tahu kalau investasi yang nggak lanjut harga minyak naik. Tapi untuk apa dia pidato seperti itu? Kan aneh itu. Jadi saya kira ini driving market untuk tidak ada besar-besaran dari kalangan semua orang, tapi hanya di kalangan-kalangan tertentu yang sudah mengetahui harga minyak akan kemana, mereka akan take action gitu ya. Jadi ini isyarat kepada beberapa pihak bahwasanya akan terjadi gejolak untuk di harga minyak ini. Oleh karena itu teman-teman semuanya agak sedikit hati-hati lah ya. Maka topik oil dangerous game itu kemarin saya rasa ini menarik juga. Itu aja mungkin barangkali Pak Dwi dari saya, nggak ada lagi. Terima kasih Pak Fauzi. Informasi kesimpulan yang bisa didapat adalah pada saat ini perlawanan untuk penggunaan dolar sedikit banyak dilakukan dari beberapa negara, dari beberapa kawasan, termasuk di Iran, sudah mulai mengulangi kembali untuk pembelian komoditi maupun ekspor. Waktu tahun lalu kalau nggak salah dia mempergunakan euro. Untuk saat ini dia melihat juga tergantung dari tujuan ekspor dia kemana, mempergunakan nilai tukar yang disesuaikan dan mata uang yang disesuaikan. Kemudian juga terlihat keadaan di saham masih dalam keadaan naik, ditandai dengan keadaan tren yang cukup masih naik, meskipun dari beberapa analis mengkhawatirkan terjadinya penurunan yang drastis apabila terjadi bubble yang terjadi di industri Amerika Serikat. Namun dari fundamental yang kita baca untuk saat ini sementara masih dalam keadaan bagus. Dalam tenaga kerja yang diumumkan pada hari Kamis kemarin juga dalam keadaan bagus, kecuali dalam sisi perumahan yang negatif. Oke lah, terima kasih morning briefing kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan seluruh informasi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh kita semua. Selamat berkarya dan selamat bekerja.